datang terus nanya gitu, Kak, ini apa sih sebenarnya gitu ya. Saya akan bilang bahwa tahu fermentasi nggak? Nanti kalau nggak tahu fermentasi, saya ngomong lagi pernah dengan kombucha nggak? Oh nggak tahu juga, oke. Pernah. Jadi cari yang sehari-hari mereka temuin. Pernah tahu tape nggak? Ya tape Gitu. ya paling Misalnya, gampang ya. oh oke, tape itu harus fermentasi loh. Nah semua barang itu bisa fermentasi. Salah satunya adalah si pembawa organik itu. Nah ini kebetulan saya mau fermentasi, kemudian jadi larutan. Nanti lama-lama dia akan hubungin, oh saya pernah dengar kombucha kan, ini mirip nggak ya gitu. Oke, ini mirip, cuman saya pakai bakterinya yang lain gitu. Ya nggak bisa diminum gitu ya. Ya betul, udah nggak usah diminum. Nanti buat apa? Ya saya jelasin aja. Misalnya ini baunya asam ya, kayak cuka. Terus nanti habis itu bisa buat bahan apa? Buat bahan pembersih. Jadi kalau kita ketemu sehari-hari sama orang, misalnya kita di expo apa-apa, Ya. pakailah contoh yang memang dia temuin sehari-hari. Nah, Ah, kalau dia nggak tahu itu juga, coba ulik sampai akhirnya dia menemukan, oh benda ini loh ya ya, gitu. biar relatable ya, biar relatable Ya, ya. biar dia relate dulu. Iya, Kayak iya. gitu. Jadi jangan fokus menceritakan apa yang kita tahu, tapi kita mulai dari yang mendengar dulu gitu Betul, ya. Mereka betul. ngertinya apa, kita masuk dari sana. Yes. Gitu. Oke, oke, oke. Noted, noted. Seperti penjelasan sekarang gitu ya, yang Ya, Bu tadi jelaskan ke saya gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi kan tadi itu kita bahas ngobrol sama orang ya. Bapak Ibu yang belum tahu mungkin bisa mengunjungi Instagram Biotech Binus ya. Di sana Bu Tari dan timnya sudah ahli lah bisa dibilang gitu ya dalam membuat konten, gak hanya konten riset tapi konten seluruh aktivitas gitu ya yang bersifat akademik tapi gak boring gitu Bapak Ibu. Ya, orang yang bukan akademik tuh masuk ke dalam juga bisa ngeliat, oh ternyata yang dikerjakan seperti ini loh, kita jadi bisa ngerti loh. Nah, Bu Tari boleh nggak ceritakan gimana sih, what's the creative process gitu dalam membuat konten? Tadi kan kalau menyampaikan kan gampang gitu ya. hmm, Nah, kalau kita membuat konten sampai desain, sampai menulis, itu seperti apa sih prosesnya? oke. Mungkin saya ceritanya adalah saya harus disclaimer dulu bahwa yang ada di IG Biotek itu isinya beragam ya Pak. Iya. Jadi nggak cuma hasil penelitian dosen, tapi juga adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Hmm. Nah, kenapa sih akhirnya kita memutuskan untuk bikin konten di sosial media? Dan sebenarnya ini mungkin bisa Bapak Ibu nanti terapin ya. Dan sekali lagi memang mungkin saya bukan yang paling ahli gitu di sini. Saya cuma sharing aja gitu dengan apa yang kami lakukan. Kebetulan sekali, bioteknologi itu adalah program studi yang lumayan baru di jadi kan kita baru establish itu di 2023. Dan ketika awal-awal bioteknologi itu muncul, pasti question orang adalah, emang biotek tuh belajar apa sih? Gitu ya. Biologi gitu ya. Ya, oke, gampangnya belajar biologi, makhluk hidup gitu. Cuman pertanyaan itu ternyata nggak cuma saya dapetin di binusian, tapi pertanyaan itu selalu saya dapetin di orang tua. Ketika saya Oh ngejelasin, iya, anak saya daftarin tuh, anaknya ya. iya, anak saya tuh mau belajar biotek tuh sebenarnya belajar apa, Bu? Gitu. Nanti di kuliahnya ngapain aja gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan menggunakan platform sosial media itu untuk menjelaskan kepada orang lain gitu. Apa sih yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa hal-hal apa yang relate gitu untuk bisa menjelaskan. Nah, proses kreatif berpikirnya tentunya yang pertama itu paling gampang bikin konten itu adalah dari hal sehari-hari sebenarnya. Kalau saya jujur bikin konten migrasi biotek paling gampang karena kita kerja di lab, Pak. Hmm, iya. Berarti cara paling mudah yang pertama adalah saya ngejelasin nih di lab itu kita ngapain aja. Berarti ya buat kontennya di lab. Oh oke, misalnya lagi lab mikrobiologi, pasti nggak kebayang kan orang lab mikrobiologi itu ngapain sih? Nah itu yang kita ceritain. Oh ternyata mereka pakai mikroskop ya. Oh Kayak ternyata TV-TV gitu ya. ya ternyata mereka ngebakar-bakar apa namanya? Kita sebutnya oster, kemudian kultur-kulturin bakteri ya. Oh caranya kayak gitu. Atau yang kedua misalnya DNA tuh apa sih? Nah kemudian kita ada praktikum itu ya udah kita ngeliatin kita ngapain. Paling enggak khalayak umum tuh akhirnya kebayang bahwa apa yang kita lakukan di lab. Misalnya seperti itu Pak. Nah kebetulan sekali saya punya tim eh, kebetulan kita gabung nih Pak ya biotek sama foodtech itu memang kita punya tim sosmed di dalam. Dan tim sosmed itulah tempat kita akhirnya saling brainstorming. Dan saya pun di biotek itu sebenarnya banyak sekali dibantu sama mahasiswa yang memang secara volunteer tuh bantuin kita untuk mikirin gitu, bu cerita tentang ini aja, bu cerita tentang ini aja gitu. Karena
mahasiswa itu kan umurnya pasti jauh lebih muda dari saya ya. Iya. Dan mereka tuh udah tahu gitu trennya lagi apa gitu. Oh, Nah, iya, iya. jadi sebenarnya kreatif proses berpikirnya itu adalah dari banyak pihak yang bantu. Nah, yang kedua adalah memang benchmarking itu penting, Pak. Bahkan bikin konten aja kita butuh benchmarking. Oh, kemana itu Nah, benchmarkingnya? benchmarkingnya sebenarnya saya tuh jadi sekarang suka nonton TikTok sebenarnya. Saya suka nonton TikTok, saya suka nonton Reels. Kemudian memang kalau di dunia biologi itu ada beberapa orang sains kompak yang terkenal. Di Indonesia juga ada. Oke. Jadi kalau saya boleh sebut nama, satunya adalah Pak Riza Kuntato. Pak Riza, namanya Pak Riza. Iya. Nah, Dari mana aku kalau? dia dia orang Indonesia di pusat penelitian apa kalau nggak tahu. Tapi dia banyak bercerita tentang sel, tentang kalau kamu stres sel kamu berubahnya jadi apa ya. Oh, sampai begitu ya, sampai Iya, seperti itu iya. ya. Nah, itu sebenarnya adalah gimana kita membentuk ide, Pak. Gitu. Oke, oke. Berarti sebenarnya nggak ada alasan kalau kami orang engineering, kami orang yang bukan orang komunikasi gitu agak susah gitu. Sebenarnya memang ya bisa dibilang communication is part of our job as a scientist juga ya, karena Eh, ya. saya juga ada di titik ini berawal dari keterpaksaan. Saya harus Wah, gimana itu ya, keterpaksaan masa gitu? ini kan, Nih, karena saya dituntut untuk bercerita biotek itu apa gitu. Karena tim saya dituntut untuk bercerita biotek itu apa sih sebenarnya. Lalu kita akhirnya kan harus memutar otak ya, iya. gimana caranya saya bisa bercerita gitu. Mungkin sama halnya ketika nanti saya sebagai, kalau saya melihat sebagai peneliti pun akhirnya saya mulai mau membawa nih ke kehidupan saya sehari-hari. Orang harus tahu nih portfolio saya gitu. Kan nggak semua orang akan baca paper kita ya, Pak. Iya, iya. Ini Tapi Google Scholar saya orang. iya, nggak kan gitu. Iya. Atau mereka dikasih paper juga bingung gitu, bacanya gimana gitu kan, artinya apa. Nah, sebenarnya tugas kita juga sebagai saintis itu untuk akhirnya bawa konten-konten itu ke platform-platform yang memang bisa dijangkau sama masyarakat. Gitu. Itu yang saya lagi pelajarin dari beberapa science communicator yang ada di Indonesia. Oke, oke. Wah, ya Bu Tari cerita begini, saya jadi punya banyak pertanyaan sih. Tapi mungkin tarik sedikit ya, saya jadi agak penasaran. Tadi kan katanya eh, di awal itu kalau misalnya Bu Tari harus menjelaskan apa itu biotek, research segala macam ke ini ya ke Bapak Ibu mahasiswa gitu ya, atau mahasiswa gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu Bu Tari sendiri ketika pertama kali masuk ke dunia bioteknologi ini, kira-kira apakah karena komunikasi yang bagus juga dari apa saintis pada waktu itu gitu atau gimana? Uh, Kalau tarik mundur banget ya Pak, Iya. awal mula saya masuk biotek ya sebenarnya pure karena saya suka biologi udah gitu aja. Oke. Kan zaman dulu memang gak ada platform yang kayak gini ya Pak. Nah, jadi ya memang kita pure saya suka biologi, akhirnya saya memutuskan kuliah ngambilnya biologi gitu. Dan saya banyak dapat ide-ide ya pasti dari dosen-dosen saya, dari penelitian saya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa memang zamannya sudah berubah berubah banget Pak gitu. Lu nggak bisa benchmarking di TikTok ya? Nggak bisa. I see. Dulu nggak sampai semakin di TikTok, dulu juga kita kalau nyari bahan nggak bisa dari TikTok. Tapi jangan salah, anak-anak sekarang nyari bahan itu dari TikTok. Oh gitu ya. Iya. Boleh ambil contoh nggak? Misalnya nyari bahannya seperti apa? Oke, misalnya gini. Saya nggak tahu cara isolasi DNA. Dulu zaman angkatan saya paling mentok nonton YouTube. Iya. Ya benar ya, Pak ya? Pun kalau ada yang upload ya. Iya, kalau mau ada apa kan? Iya. Anak sekarang, mungkin ini nggak semua mahasiswa ya, tapi beberapa mahasiswa saya pernah ngomong bahwa saya nyari di TikTok gitu. Nah, sebenarnya Googling lagi ya, tapi udah mulai iya. saya nyari di TikTok dulu, makanya nyari di IG. Pokoknya video singkat lah. Bahkan kemarin tuh kebetulan mahasiswa biotek tuh kita ada project, mereka di social ideation. Salah satu ideation mereka adalah mereka nonton TikTok. Jadi sebenarnya kenapa sih akhirnya kita sebagai saintis itu bisa manfaatin platform sosial media untuk branding? Karena sebenarnya itu jadi sebuah sarana informasi buat banyak orang gitu. Namanya sosial media sekarang nggak selalu negatif ya. Kalau dulu kan misalnya 10 tahun lalu deh, HP itu jangan nanti jatuhnya scroll IG terus, nonton lihat Twitter terus. Sekarang justru mahasiswa kebalikannya ya, research malah di sosial media gitu mulainya.
I see, I see. Ya, Nah, thank you penjelasan Bu Tari. Tadi mau ngomong sesuatu? enggak, Oke. silahkan dilanjut. Kalau gitu, saya penasaran Bu. Tadi kan Hmm. banyak bahasa ya, teknis yang disimplify. Hmm. Tapi apakah itu nggak mengurangi apa ya akurasi ya atau kayak kontennya gitu? Seberapa jauh sih kita harus mensimplify buat buat orang gitu di konten atau disampaikan? Oke, nah yang pertama adalah kita harus tahu dulu target audiensnya kita siapa sih, Pak. Kayak misalnya, jujur mungkin target audiens saya akhirnya karena mungkin yang akan lihat IG saya adalah kalau nggak mahasiswa saya, terus mungkin yang kedua adalah kolega saya, atau mungkin ya pasti kalau saya lihat tentang umur ya Pak itu kan antara 20 sampai 20 sampai 40 tahun. Kemudian setelah itu dari situ yang kedua adalah saya harus sebenarnya tuh everything, data tuh sekarang ada sebenarnya di sosial media tuh sekarang tuh data ada Pak. Jadi kayak misalnya di IG itu saya bisa tahu oh audiens saya berapa, audiens saya pendidikan ya ya asalnya dari daerah mana kayak gitu. Oh, analitiknya ya bisa kita Analitiknya lihat ada, satu-satu nah itu ya. sebenarnya tuh bisa kita manfaatkan semuanya. Nah, tapi kita juga harus punya POV bahwa bukan kita as a creator, tapi kita juga harus punya POV bahwa kita adalah yang menonton gitu. Audience ya. Iya, kita adalah audiens. Nah, kadang tuh yang suka, saya nggak bilang suka salah sih, karena saya juga masih banyak belajar ya, Pak. Cuman saya pun ketika bikin konten, saya tuh kadang punya POV bahwa kayaknya orang pasti ngerti deh. Tapi ternyata setelah saya selesai bikin kontennya, orang lain tuh nggak ngerti. Nah, gimana caranya saya pasti orang lain ngerti? Paling gampang adalah kita pasti punya teman di luar bidang kita. Iya, iya, Ya, benar. kirim aja kontennya. Oh, jadi kayak apa ya? Beta testing gitu ya, kayak kita Iya, punya aplikasi beta iya, testing gitu ya. kirim aja kontennya. Terus tanya deh, eh, kalau diulangin lagi, suruh ceritain bisa nggak dia gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti, artinya bahasa kita masih belum simpul gitu. Tersampaikan. Belum belum tersampaikan. Nah, kebetulan yang menarik adalah di tim sosmednya Hutan dan Biotek kita itu kebetulan salah satunya anak communication, dia anak non science. Oh, Iya, jadi kalau paling gampang adalah kita bikin konten. Kalau dia nggak ngerti-ngerti, nanti bahasanya kurang simpel kan gitu. ah, berarti banyak A/B testing juga ya sebenarnya kayak Harus, eksperimen ya. harus. Nggak ada kayak cara jitu. Oh, kayak gini pasti pasti benar harus ditakar-takar dulu ya, berarti. Enggak, tapi kalau kita udah sering testing, akhirnya kita jadi tahu nih Formulanya ya, resepnya ya. formulanya kayak gimana. Kemudian kita juga jadi tahu konten mana yang orang tertarik lihat, mana yang enggak. Saya punya konten yang waktu itu karena saya ingin orang relate dengan biotek, saya bikin konten gini. em, di K-drama, inilah K-drama yang punya tema boom. Oh, oke. Ya, jadi di situ Dari ada, dramanya dulu ya. ya, nah itu kan relate ya. Ada beberapa orang yang mungkin oh saya suka nonton Korean drama nih gitu. Kalau misalnya topik saya misalnya kan kayak anak-anak ada yang kayak bikin laba-laba, atau saya ekoenzim, atau mungkin saya pernah belajar pigment, bikin konten, ya pakai bahasa yang sesimpel mungkin. Kayak tadi ya, fans Korea drama dapat, orang yang suka Biotek juga dapat Iya. ya, jadi combo ya. Bicara konten nih yang lagi ngetren gitu ya, kalau lagi hot gitu, kira-kira di pengalaman Butari konten seperti apa sih yang bisa engaging gitu? Oh, oke. Yang harus menang. Yang orang suka ya Pak. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya orang itu suka banget sama hal-hal yang daily sebenarnya. Orang-orang orang audiens kita itu sebenarnya kepo pada sebenarnya. Iya, orang Indonesia Iya, pada orang umumnya orang seperti Indonesia itu itu ya. biasanya kepo. Kalau saya ngeliat yang di biotek itu yang ramai adalah yang kayak oh, labnya ngapain sih gitu. Oh, di labnya lagi ada apa aja sih gitu. Terus yang engaging juga, oh, sebenarnya nih saya ngasih sedikit ramuan dan ini saya benar-benar belajar dari tim sosmed. Jadi saya banyak belajar dari anak-anak intern yang memang pegang sosmed kita. Mereka tuh selalu bilang bahwa bu kalau mau yang nontonnya pakai lagu yang lagi hot saat ini gitu. Oh, Dan itu working Pak. oke. Walaupun kadang videonya nggak ini ya, nah, kadang videonya sama lagunya nggak nyambung. Gak nyambung. Ternyata nyambung kok, ternyata nyambung gitu. Yang penting algoritmanya naikin. Iya, algoritmanya naikin. Yang penting adalah orang lihat dulu kan.
Nah, terus yang berikutnya baru baru kita ngecek lagi Pak, skip rate-nya kita berapa. Itu ada lagi tuh analytics-nya, ada skip rate-nya. Oh, Nggak nonton langsung scroll. ya, scroll kayak gitu. Nah, kita bisa pelajari konten kita tuh mana skip rate-nya tinggi. Nah, ternyata memang konten yang bikin orang kepo, itu skip rate-nya nggak tinggi. Jadi kayak misalnya kita cerita nih di lab gitu, Iya. mereka ngerjain apa, nah itu skip rate-nya nggak tinggi. Kalau yang tinggi yang gimana? Oh, ya, Kalau tinggi kadang oh, iya. sebenarnya posting gitu main gitu. Kadang yang saya cuma post halaman gitu, set saya foto gitu. Announcement gitu. Announcement nah, skip rate-nya tinggi biasanya. Jadi kita harus memastikan mereka kepo soalnya. Pusing juga, justru ketika kita mau announce sesuatu itu yang harusnya nggak tinggi, malah skip rate-nya jadi tinggi Iya. gitu ya. Tapi ya menurut saya semua itu memang harus ada trial and error. Nanti ada datanya, baru data itu yang kita pakai untuk kita meramu konten berikutnya. Oke. Oh, sih. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya langsung nggak ada yang ngaktif tuh nggak apa-apa. Coba terus ya, coba terus. Coba terus kita juga nggak semua konten kita ngehit kok. Maksudnya awal-awal kami bikin konten itu paling viewersnya 50. Terus kayak engagement di kami itu rendah. Sampai akhirnya sekarang mungkin saya yakin IG-IG jurusan lain atau IG-IG Bapak Ibu yang memang udah influencer pasti tinggi banget ya Pak highlightsnya. Tapi di kita pun sekarang udah nyampe sekitar 25.000 sampai 30.000 interaction setiap bulan. 100 kali lipat itu ya dari Ya, yang di awal ya. Mencapai itu kira-kira butuh waktu berapa lama kalau dari pengalaman Pak Ida? kita kan memang startnya di 2023 ya. Berarti ya kurang lebih 2 tahun lah. Kita akhirnya mumpung itu 2 tahun ini. Oke. Tapi ya sekali lagi tadi ya, jadi nggak mungkin sekali kita coba terus langsung bagus gitu harus harus kayak ya trial error aja terus. Dan yang kedua adalah konsisten. Jadi kita tuh belajar Pak, ada ternyata posting itu harus punya time yang konsisten. Jadi nggak bisa nih, oh saya lagi mau bikin konten, terus saya posting gitu. Nggak, terus nanti bulan depannya baru posting lagi. Ternyata nggak bisa Bang. Nggak bisa. Iya, iya. Harus kayak dijadwalin kalau misalnya memang mau 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali. Sorry, 2 kali seminggu ya harus 2 kali seminggu. Nggak bisa suka-suka hati gitu ya. Nggak bisa. Orang bingung juga ini Ya. kapan lagi bakal upload. Dan gitu ya. harus konsisten terus. Memang konsistensi itu yang susah Bang. Oke, oke. Nah, bicara konsistensi nih, gimana Bu Tari kan kaprodi, pasti kan sibuk juga gitu. Timnya pun pasti sibuk juga nggak fokus sosial media ya. How do you maintain that consistency gitu, throughout 2023 sampai sekarang? Oke, saya mungkin harus bilang bahwa kita juga in terms tadi menjaga konsistensi itu. Jadi kita memang bukan yang konsisten konsisten banget yang memang kerjanya adalah as influencer gitu ya Pak. Tapi Yeah. we are trying to be consistent. Nah, gimana caranya? Ya harus punya bank konten Pak sebenarnya. Tabung ya. Jadi, Harus ditabung. Gak mungkin bikin konten itu dadakan-dadakan terus. Karena kalau dadakan-dadakan terus pasti ada momen di mana kita nggak ada konten sama sekali. iya. Dan konten Butuh nggak deh? nggak ada dan konten itu harus Pusing juga. dan konten itu harus di-planning sebenarnya. Jadi nggak ada tuh istilah kayak bikin tuh random atau bikin tuh insidental gitu. Harus memang di-planning kayak bulan ini kita bikin 10 misalnya. Bulan ini kita akan posting di hari apa. Nah itu semua ternyata harus di-plan. Kita kayak gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa untungnya tim kami banyak dibantu sama teman-teman mahasiswa. Nah, gimana sih ngegerakin mahasiswa? Mahasiswa saya tuh sangat beruntung karena mahasiswa kami walaupun masih sedikit ya Pak, mereka tuh senang bantuin kita gitu. Jadi inisiatif ya, langsung kasih. Iya gitu ya. Tapi kita pun harus sharing ke anak-anak bahwa, hai guys mau isi konten nggak? Buat apa ya? Buat branding biar adik kelas kamu banyak. Kita harus jujur gitu mereka. Jadi mereka suka nggak bikin konten atau dari kegiatan-kegiatan mereka di kelas. Langsung to the point ya. Tujuannya apa, kita what we're doing here. Yes. Oke, oke. Kalau gitu aku mau nanya selanjutnya Bu Tari. Saya pernah mendengar ada beberapa dosen yang menyampaikan kayak Tommy atau siapa gitu ya, Tete ya. Kan kita bukan dari desain, kita nggak ngerti komunikasi, kita juga nggak punya kamera gitu buat vlogging kayak YouTuber, influencer, kita juga nggak ngerti cara pakai Canva. Nah, untuk menanggapi misalnya
komentar-komentar seperti itu, apakah Bu Tari ada masukan gitu? Hmm, Ya. saya cukup sepakat waktu saya belum pernah nyobain bikin konten. Oke. Ya, dengan apa yang diomongin Bapak itu. Iya. Karena saya pun sampai hari ini mungkin kalau buat konten buat pribadi saya belum sih banyak Pak. Saya harus jujur ya. Oke. Jadi di IG pribadi saya memang tidak seaktif IG domek itu. Oke. Ya. IG kerjaan malah lebih aktif Iya, IG gitu ya. kerjaan lebih aktif. Harus aktif Pak. Bukan. Demi ada Iya, adik-adik baru ya. ya harus aktif memang. Kalau dibilang sulit, sulit. Tapi sekali lagi saya harus bilang bahwa kalau nggak pernah dicobain, itu akan sulitnya jadi 3 kali lipat sulit kan. Dulu saya nggak bisa pakai Canva. Tapi waktu itu ada satu hari terpaksa saya harus bikin konten. Kalau enggak nih orang-orang nggak tahu nih. Ya ternyata ya dicobain dulu gitu. Saya yakin betul bikin konten pertama tuh pasti nggak akan bagus. Pasti. Pasti, Oke. pasti. Oke. Nah, maksudnya Kenapa itu Bu kalau boleh tahu? ya karena kita nggak punya ilmunya, belum pernah nyoba, nggak tahu lakuannya, Modal nekat aja ya, modal modal kayak nekat hashtag aja. aja ya. Iya, tapi nanti by the time itu tuh kayak latihan Pak. Nanti akhirnya kita akan ketemu nih bahasanya harus kayak gimana. Jadi kalau saran saya, kalau ditanya sarannya, Iya. mulai aja dulu, ya. Mulai aja dulu hashtag ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu, dicobain aja dulu. Gitu. Oke. Kalau hasilnya apapun nggak masalah. Betul kan. Wah, menarik sekali ini. Kalau gitu Bu Tari boleh cerita nggak kira-kira konten yang paling membanggakan mungkin di tahun ini ya, yang paling you feel proud of gitu. Ada nggak sih konten biotech itu? Happy banget nih post banget sama hasilnya dan boleh ceritakan itu. Saya ada satu konten, kebetulan waktu itu kontennya, tadi ya Pak, saya lagi konten tentang kekepoan orang. Nanti aku orang ya. Tentang kekepoan orang. Kebetulan kami pernah dapat student intern dari UK. Oh, jauh banget. Nah, datang ke biotech, kemudian dia ngelakuin research buat 3 bulan. Nah, konten itu tuh awalnya kita cuma mau bikin konten storytelling bahwa apa namanya ya, bahwa prodi biotek ini adalah tempat untuk semua orang tuh bisa belajar gitu. Jadi kita tuh cuma tanya pesan-pesan, kau belajar apa sih di sini? Kontennya kok nggak salah, mungkin saya salah ya Pak jumlahnya berapa, tapi kayaknya sih 10.000 views tuh ada deh. Jadi Wow, nice, nice. dan itu konten yang kita pikir nggak akan sebegitu, ternyata banyak dan banyak sekali kejadian yang kayak gitu Pak. Kita pikir konten ini nggak akan laku lah gitu, konten ini laku lah, suka salah Pak. Kebalik terus ya, justru kadang yang dipikirin kayak, aduh ini kita planning malah kayak kurang gitu. Ya. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya yang paling saya banggakan dari tim sosmed kami adalah itu mencoba sangat konsisten di tahun ini, sehingga konten kami memang di tahun 2025 ini kayaknya lebih dari 100 nih Pak. Oh, iya sih. Jadi ketimbang kontennya lebih ke budaya kontennya ya. Iya. Tapi mungkin yang kalau tadi kenapa bisa 10.000 mungkin ya kalau dari perspektif saya sebagai audience mungkin karena itu konten yang lebih real kali ya karena dari Betul. cerita manusia gitu Betul. bukan yang terlalu teknis. Iya, storytelling tuh menarik banget Pak sekarang, dan itu bisa banget dipakai. Bapak Ibu kalau bingung, saya memang belum ngelakuin ya, tapi mungkin habis ini saya langsung bikin konten deh ya. Oke, siap. Mulai dari storytelling gitu sebenarnya. Kayak saya cerita apa namanya, lanjut tuh apa ya? Kenapa sih saya suka bikin itu? Ya, cerita aja storytelling. Bedanya ya kita tuangkan dalam bentuk postingan. Ya, dalam bentuk. I see. Kalau saya sekarang lagi saya sangat ingat bahwa orang-orang itu kan sangat percaya dengan influencer ya Pak. Iya, Ya, iya. daripada saintis, ya udah saintisnya aja yang jadi influencer gitu. Oke, oke, benar juga. Why can't we be both gitu ya? Iya. Oh. Ya saya juga lagi nyoba ya Pak. Saya belum ya Pak. Iya. To be. Doain juga follower. Ya. Nah kalau gitu Bu, kan ya tadi kita bicara konten sosial media, kan langsung ya. Belakangan ini saya juga baca artikel yang mention Bu Tari nih, artikel media massa gitu ya, dari salah satu media terkemuka gitu, membahas proyek tadi yang kulit alternatif dari pisang sama nanas gitu ya. Nah, dari Bu Tari, apakah ada tips gitu untuk bagaimana berkomunikasi di media sosial khusus di media massa? Apakah ada perbedaan mungkin? Oh iya.
Dari bahasa tentu sangat berbeda ya Pak. Kalau media sosial itu bahasanya pendek-pendek Hmm, sebenarnya. Karena kan kita pasti mikirin namanya fokus spamnya orang gitu. Time iya. spamnya orang kayak dia bisa berapa dan itu harus pendek-pendek. Tapi kayak orang harus dapat the whole story-nya. Tuh. Kalau media massa kita lebih bisa menceritakan banyak hal. Tapi tentunya bahasanya nggak bisa seakademik yang ada di jurnal. Hmm, Nah, kalau saran saya adalah pasti di dunia-dunia sains tuh banyak sekali terminologi yang asing. Ya udah dijelasin dulu aja kayak kalimat-kalimat awal atau paragraf-paragraf awal itu dijelaskan dulu terminologi itu definisinya apa. Sehingga ketika dia baca ke bawahnya, mereka akan menangkap maksud dari kita bikin konten ini atau ini apa. kalau sosial media tadi gimana cara nangkep attention span dengan bikin orang kepo? Oh, kalau media massa lebih ke layout the foundation dulu ya, Ya, karena betul. kita manfaatkan formatnya yang panjang gitu berarti. Betul. Kalau gitu waktu kemarin di artikel itu apakah Bu Tari diwawancara atau itu nulis gitu terus gimana ke medianya prosesnya seperti apa? Oke, mungkin nih saya cerita buat orang-orang yang di BINUS yang mungkin posisinya mirip-mirip lah ya di program studi. Iya, mungkin ada beberapa ya Ya, seperti itu ya. yang di program studi gitu ya. Kok bisa sih bikin artikel di media massa? Sebenarnya kan linknya banyak ya Pak. Kita Hmm, bisa jadi penulis, kemudian setelah itu kita kirim. Ada kan di kolom baca atau di kolom penulis lah iya. gitu. Atau cara kedua sebenarnya BINUS tuh sangat memfasilitasi kita sebenarnya. Hmm, Kalau dari kami sebenarnya adalah difasilitasi dan dibantu oleh tim CMC-nya BINUS. CMC, oh Iya, corporate media communication ya, betul, unitnya betul ya. Pak. Jadi waktu itu saya kontak sama CMC gitu. Ya udah diskusi aja. Gimana sih caranya kita meningkatin branding? Ya salah satunya adalah lewat media uh, publikasi di media massa. Hmm, Lalu mereka pasti akan bilang kayak disiapkan saja Bu artikelnya gitu. Kalau nanti kita kurasi dan itu menarik, kita akan kirim ke media massa. Nah ternyata tim CNC yang itu sangat membantu untuk itu Pak. hmm. Jadi eh, kami pun sebenarnya branding itu sangat dibantu oleh CNC dan saya rasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Mungkin nggak ada yang tak, mungkin sudah ada yang tahu, mungkin belum ada yang familiar, tapi ya saran saya nggak apa-apa dihubungin aja CMC-nya, kemudian kita ngomong gitu, gimana ya caranya gitu. Karena sekali lagi, menurut saya ketika kita berkomunikasi atau kita ada kebutuhan untuk branding, kita itu harus start dengan kejujuran. Kenapa sih kita butuh ini gitu? Nanti kita pasti akan dibantu. Waktu itu memang saya benar-benar terbantu kan. Jadi kami dibantu. Ada nggak ya sifatnya wawancara? Waktu dulu, waktu program yang baru muncul, itu ada Pak wawancara. Tapi setelah berjalan, kita kan sebenarnya bisa kurasi ya. Kemudian kita bisa pilih tulisan mana yang rasanya menjadi tulisan populer. Dan menurut saya pun, kalau saya boleh cerita, kayaknya kalau bidang-bidang kayak biotek atau food tech, saya kurang paham ya bidang yang lain, saya minta maaf loh. Kita tuh sebenarnya punya bulletin kayak majalah gitu. Nah, Majalah digital atau majalah ada yang bentuknya digital, ada yang bentuknya cetak? offline gitu. Nah, saya rasa sih, menurut saya sih saya teman-teman yang lain udah pernah jadi narasumber untuk bikin tulisan. Jadi sudah terlatih ya gimana cara membahasakan di medianya dari Iya, itu juga bisa itu juga bisa dimanfaatkan sih. Tapi kalau dari sisi proporsi gimana? Maksudnya kita tahu media sosial penting, media massa penting. Tapi dari sisi akademik, we have to try buat balance kedua-duanya atau sebenarnya nggak apa-apa fokus di media massa atau sosial lebih tinggi gitu. Menurut saya harus balance ya. Tapi memang kan sebenarnya kalau media sosial tuh cepat ya Pak. Karena kan um, kita tuh nge-organize sendiri gitu. Akunnya kita ya kan. Jadi kapanpun mau diposting itu silakan. Nah, kalau approval-nya lebih. Ya, tapi mungkin kalau saya sarannya gini sih, kita kan orang-orang bekerja di universitas sih. Mm-mm. Jadi salah satu hal yang harus kita pastikan adalah yang kita ceritakan itu memang ada fact-nya gitu, ada fondasinya gitu. Iya, Jangan asumsi aja gitu. Itu kan sebenarnya membedakan kita sama influencer. pada umumnya. Influencer yang mungkin memang mereka bukan Iya, ahlinya, iya, mereka bikin konten betul, gitu. betul. Mungkin ya itu yang harus kita ingat. Jadi kayak misalnya bikin postingan ya bagian terakhir tuh ada reference gitu. Even kalau kita ngambil dari kita nggak punya bahan gitu. Terus kita mau cerita, boleh nggak boleh? Ya kita bisa ambil satu tempat yang kita biasa baca, yang kita menarik, dibikin aja postingannya. Karena nggak harus selalu itu tentang penelitian kita menurut saya.
Iya. Tapi kita bisa jadikan platform itu untuk kita mengedukasi orang. Gitu. Kalau ditanya harus balance, ya kalau bisa balance gitu ya. Karena kan orang di media massa tuh juga masih punya trust yang tinggi sih dari masyarakat gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan sebuah platform untuk kita menunjukkan ada inovasi apa gitu. Dan itu juga pasti bisa untuk channeling dengan banyak pihak gitu. Dan saya pun merasakan manfaat itu Pak, karena dapat channel dari ke industri dari sosial media dan media massa. Gimana itu Bu, kalau boleh diceritakan? Kayak konten apa, terus industrinya apa, kalau boleh tahu? Kalau saya mungkin melihatnya karena kita salah satu program studi di bidang biotech yang cukup aktif bikin konten di sosial media. Jadi kita di approach sama industri. Bu saya ini ya banyak banyak sih Pak approach-nya antara nanti yang berkolaborasi atau nantinya untuk eh, mahasiswa misalnya bisa magang atau di sana gitu. Tapi perjalanan saya di setahun ini kayak ada 3 sampai 4 kali saya di approach lewat DM. Oh, bukan karena konten spesifik, tapi gara-gara mereka sering melihat itu ya. Iya, Gara-gara ada terus, jadi iya, mereka lagi betul. nyari, kepikirannya Iya, Biotek Binus gitu ya. betul. Ah, Jadi itu oke. sebenarnya bisa juga buka pintu-pintu kolaborasi. Iya, iya, iya. Nah, kalau itu kan dari kolaborasi, Bu. Tapi kalau saya tarik balik sedikit nih, eh, seberapa membantu sih proses apa ya komunikasi science communication ini dalam meyakinkan orang tua calon mahasiswa? Kalau boleh Hmm. diceritakan. Kalau saya mungkin ceritanya bukan orang tua ya, tapi Ah iya, oke ya. anaknya ya Pak, anaknya. Karena mereka yang daftar ya. Karena mereka Aja. yang daftar gitu. Hmm. Karena beberapa kali kita komunikasi Pak sama marketing gitu. Wah, nah, ada anak nih dari 30 berarti tahun depan ya Pak. Iya. Dia masuk, dia mau masuk biotek gitu. Dia udah tahu biotek karena dia sudah sering lihat konten-kontennya di Instagram. Wow. Gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari, orang dia datang sendiri udah Iya, tahu ya sendiri. mungkin memang jumlahnya nggak banyak ya. Tapi saya merasakan impact itu sebenarnya. Kalau yang tadi orang nggak tahu, ternyata sebagai daftar hanya karena mungkin dia memang tentang ketertarikan. Terus keywordnya kita masuk di dia gitu. Jadi konten kita seliweran di Wow, iya iya. Algoritma ya, saya agak iya algoritma. algoritma atau di TikTok ya dia ya. Karena kita juga TikTok. Oke, ya nanti kami follow. Makasih. Nanti kita cari ya Bapak Ibu ya. Kita follow bareng-bareng. Tadi kan mitra sudah kita bahas, kemudian intake sudah kita bahas. Nah, kalau misalnya sesama researcher sendiri untuk kolaborasi, untuk sintasi, apakah science communication ini bisa membantu kalau menurut Tuhan? Oh, sangat ya Pak, sangat membantu ya Pak. Tadi ya saya cerita, mungkin yang DM kelihatannya industri, gitu. Tapi ada juga Pak yang DM kolega gitu. Oh, oke. Ada. Oh ternyata di sini sudah ini juga ya Bu. Oh iya Pak gitu. Penelitiannya Pak, saya penelitian ini. Gitu. Iya. Ya, jadi akhirnya itu dijadikan sebagai sebuah bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan baik. Sama halnya tadi saya cerita salah satu transform yang saya suka lihat kan Marida ya. Akhirnya saya DM, akhirnya saya ketemu, akhirnya oh pernah lihat nih konten yang di biotek juga gitu. Akhirnya ya udah mau lanjut terus ya di kolega. Itu situasinya sangat-sangat ideal sih Itu sebenarnya. situasinya saat itu. Memang nggak terjadi setiap saat, Iya. tapi menurut saya kalau kita nggak open, Mm-mm. itu malah orang nggak tahu keberadaan kita gitu. Iya. Ideal tapi bukan insidental gitu ya, bukan Iya. hoki tapi memang ada effortnya dari Ada. ini. Ya Bapak Ibu, kira-kira begitu ya kalau misalnya kita bicara Saikom bukan hanya sekedar membuat konten, bukan hanya sekedar menyederhanakan penelitian kita, tapi kita perlu mikir jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang bilang, oke saya nggak tahu nih nyari mitra kemana, saya nggak punya mitra, ya mungkin bisa mulai dari Saikom. Yang siapa tahu karena konten kita bagus, konten kita banyak, konsisten gitu ya, kayak kata Bu Tari, orang bisa datang sendiri, kita tanpa perlu kita aktifly nyari-nyari terus gitu, bingung gitu ya. Dan tadi mitra bisa ningkatin intake juga di jurusan Bapak Ibu. Kemudian gak hanya itu, nambah juga kolega ya, baik dalam BINUS maupun luar BINUS gitu ya. Ya kalau misalnya udah kerja sama bareng, pasti nanti papernya nambah, citasinya nambah gitu ya. Ah, oke oke. Dan saya juga harus mengucapkan terima kasih karena sebenarnya idenya biotek itu konten kita nggak cuma kita aja Pak yang bikin. Karena kebetulan kan timnya profesi di Biotek Research Center itu juga berkolab kita. Terus habis itu beberapa kali juga dengan student binus. Jadi ya maksudnya konten itu asalnya bisa dari mana aja sih. Gitu.
Jadi platform yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. I see. Betul tadi. Nah, sebelum kita berakhir, saya mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi. Tadi kan bicara tim sosmed gitu ya. Tapi at the same time, Butari juga bilang timnya tuh belum banyak. Sebenarnya yang ideal itu kira-kira berapa sih gitu pada mahasiswa atau di tambah mahasiswa di totalnya berapa? Kalau sekarang sih em, tim saya yang aktif tuh bertiga sebenarnya. Oh, wow. Tiga. Mahasiswa kami dua, ada satu lagi memang yang khusus ngurusin tes sosial media kan ya Pak, di dua jurusan tadi ya Pak, sama plus mahasiswa saya gitu. Tapi sebenarnya saya harus bilang bahwa yang terlibat dalam pembuatan konten tidak hanya dua orang. Gitu. Rame. Jadi ini kami. Jadi mereka tuh mungkin yang brainstorming awalnya, tapi jujur saya banyak banget dibantu sama mahasiswa. Kayak misalnya bikin konten di web kan nggak mungkin pasti cuma dua orang doang gitu. Iya, Ya iya, kan? iya. Jadi pasti dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Terus juga kita sering banget dibantu sama lab center gitu. Jadi saya rasa walaupun tim intinya segitu, pada akhirnya bola konten itu melibatkan banyak orang. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih. Kalau saya nggak punya tim gimana gitu. Iya, iya. Ya kan? Banyak yang nanya gitu. Kayak gitu ya, kalau saya nggak punya tim gimana? Ya udah, maksudnya saya selalu bilang bahwa kita start dulu bikin dari konten yang paling sederhana yang bisa kita bikin. Mungkin yang tadi bentuknya mungkin jangan video dulu, mungkin postingan dari artikel-artikel kita, ya Hmm, misalnya, atau dari artikel-artikel orang lain yang akhirnya kita simplify kayak gitu. sih. Kapan ngerjainnya ya pas ada waktu, Pas ada waktu nanti dijadiin bank. kayak Nah, baru tabung-tabung dulu. nanti kalau udah tabungan ada cukup, baru tuh kita atur buat posting. Oke kan gitu ya Bapak Ibu ya tips-tipsnya ya. Dari awal 2023 kita belum ngerti konten sampai sekarang sudah view-nya itu bisa 20-an ribu, 30-an ribu gitu ya. Dan bisa mendatangkan mitra intake. Jadi perjalanannya sangat patut kita tiru atau teladani Waduh, Bapak Ibu. ya betul deh. Saya nggak enak deh, Pak. Ya nggak apa-apa. Karena saya belum Walau segitu itu, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama ya sama-sama berkembang lah. Ya, amin, amin. Apalagi buat Bapak Ibu yang dari kemarin kepikiran mau bikin konten ya tapi masih ragu. Semoga sesi ini bisa menjadi inspirasi untuk mengambil langkah pertama gitu ya. Ya, mungkin sekarang kita coba open Q&A kali. Boleh, Bu, diskusi ya. diskusi. Open diskusi. Ya, open discussion bukan Q&A terlalu formal ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom atau hadir di onsite, kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan gitu, ada yang mau sharing, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin silakan kita buka kesempatannya. Belum ada ya? Belum ada. Oke, kalau gitu mungkin aku aja yang mau nanya lebih lanjut sih buat Tari. Tadi kan kalau kita bahas Saikom, mungkin kita bahas dari perspektif satu jurusan saja. Gimana kalau riset kita itu kayak tadi Bu tadi bilang multidisiplin. Nah, how do you combine that? How do you find the middle ground buat do the Saikom gitu? Oh, Ya, oke. challenge-nya di mana? Kan memang peneliti, tapi mungkin bukan peneliti di bagian A atau bagian B gitu ya. Gimana Bu? Sebenarnya kalau kita multidisiplin, ya memang kita harus ada komunikasi dengan peneliti kolaborator kita ya Pak. Ya. Jadi kayak misalnya nih, bahkan dari saya start penelitian itu, kita pasti berawal dengan ngobrol, dengan diskusi gitu ya. Karena bahasanya beda Pak. Maksudnya saya ngobrol sama profession tuh bahasanya beda banget. Ya. Tapi akhirnya kita pasti akan nemuin bahasa yang sama gitu kan, sama-sama simpel. Kayak misalnya contohnya ya, saya punya materialnya, terus saya nanya ini perlu diapain nih gitu. Oke. Kalau saya tuh udah ngomongnya tensile strength lah, pokoknya bahasa-bahasa di lab lah ya, Iya. tensile strength lah, inilah, itulah. Nah, ngerti kan yang pihak sananya. Pihak sananya ngomongin jenis-jenis jahitan, saya juga nggak ngerti, Pak. Saya bukan orang fashion, saya nggak ngerti, saya nggak bisa jahit juga gitu ya. Tapi akhirnya kita menemukan satu kesamaan bahwa kita punya visi sama-sama mau bikin material ini. Ya, di sana bilang bahwa Bu, materialnya harus bisa dijahit. Jenis jahitannya apa? Pokoknya dia yang ngurusin Pak. Nanti saya dijelasin aja ya, jenis jahitannya A, B, C, D gitu. Saya jelasin jahitan ini apa. Saya ngurusin yang pakai saya, dan seal. Nanti saya jelasin.
Iya. Oh, Oh, maksudnya nih tarik loh. Kalau ditarik kan nggak patah. Kalau ditarik, tegangan bahannya itu iya. ya, ya. Nah, artinya akhirnya kita menemukan bahasa-bahasa yang simpel. Nah, dari bahasa itulah yang akhirnya kita olah untuk jadi tulisan. Berarti sebenarnya harus ada trust juga ya. Harus. Iya. Oke, we know what we trust them. Mitra kita lagi ngapain gitu ya. Udah kita terima aja nanti kita coba memahami aja. Ya, shout out to Bu Ratna ya, Pak. Oh, Bu Ratna, ada Bu Ratna di sini. Nggak ada sih. Oh, Tapi kalau Bu Ratna saya Bu Ratna, Pak. Bu Ratna Paramita ya. Iya, Iya, betul. sih. Oke, oke. I see. Dari Bapak Ibu yang di Zoom atau yang di onsite, apakah ada yang mau di-sharing gitu atau mungkin ada yang mau raise hand, open mic? Siapa aja yang kenal tuh? Iya, di sini kita sapa satu persatu ya. Ada Bu Eka dari Bion, ada Bu Yuliani, ada Bu Raisa, ada Pak Hendra, ada, aduh, nggak terlalu kelihatan, ada Pak Oki. Halo Pak Oki, ada Bu Adel, halo Bu Adel, Pak Andi, Pak Beni. Gimana Bapak Ibu dari sesi hari ini? Apakah ada yang mau langsung mulai habis ini? Langsung ambil kameranya, langsung ambil apa HP-nya, langsung mulai merekam gitu ya? Atau langsung buka Canva-nya, langsung mulai mendesain gitu? Langsung kontak Bu Adel buat Iya. collab riset. Iya, di sini kebetulan banyak sekali jurusan ya. Jadi mau bikin konten multidisiplin bisa Oh, langsung. bisa ya? Iya, bisa langsung di sini gitu. Jadi nggak harus nyari mitra gitu, nggak harus bikin konten dulu, ikut apa diskusi morning tea pun bisa gitu ya. Tapi saya juga belajar dari Hmm. jurusan-jurusan lain kok, Pak. Maksudnya nggak, apa namanya, saya itu saya Ya, banyak benchmark juga dari jurusan-jurusan yang ada di BIPOS sebenarnya. dari IG, Iya, atau dari artikelnya, atau dari, maksudnya, eh, ternyata bahan belajar kita banyak. Dan sebenarnya di BIPOS kayaknya udah banyak Pak yang ngelakuin. Tapi mungkin malu-malu aja kayak saya gitu. Iya. Saya juga masih malu-malu, saya jujur Bapak Ibu belum jagoan gitu. Tapi intinya kayaknya di BIPOS tuh udah mulai banyak Pak yang ngelakuin. Dan bagus-bagus. Memang Saicom adalah sesuatu yang kita coba galakkan sih di 1-2 tahun terakhir. Jadi memang tadi ya dosen di awal 2024 itu saya ingat banget waktu kita pertama kali sosialisasi, kita coba ngobrol banyak dosen yang mungkin nggak pede gitu. Tapi ada selain Ibu Tari gitu ya yang akhirnya bikin tiba-tiba udah lancar aja gitu. Iya, Gua ada konten ini, ada konten ini yang di luar KPI-nya, yang di luar kayak sosialisasi. Jadi muncul aja muncul aja ya. dan Banyak Pak. likes-nya nambah gitu. Ya mungkin dari 3 ke 10 lah atau dari 11 ke 20, tapi kan tetap aja belum signifikan kan. Oh, lumayan Pak. Nggak harus kita ribuan jutaan influencer kan. Iya. Kemudian mungkin saya nggak tahu, saya agak lupa Bu Tari ikut apa enggak ya. Bu Tari apakah ikut program Edufluencer? Enggak Pak, kebetulan. Iya, tapi di Biotek ada Ada, ya? ada Ada yang ya. ikut, ada yang Iya. ikut. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin saya terangkan sedikit ya. Jadi di BINUS itu ada yang namanya program Edufluencer, kolaborasi antara marketing, BCLT, dan disupport oleh RTT sih. Jadi buat Bapak Ibu yang Edufluencer khususnya, itu bisa membuat konten untuk menceritakan seperti yang tadi Bu tadi bilang ya, apapun yang terjadi di jurusannya. Yang dari mengajarnya, dalam lab, segala macam. Nah, itu nanti dapat view, dapat apa ya, dapat dapat brandingnya dari sana. Tapi dengan catatan kalau misalnya Bapak Ibu membuat konten yang berhubungan sama riset, itu nanti bisa diklaim sebagai poin KPI publikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang merasa kayak, aduh saya kurang nih poinnya, dikit lagi skornya 3 atau 4 gitu ya, tergantung dari jajaran Bapak Ibu ya. Itu 2 poinnya itu bisa diklaim dari pembuatan konten video. Kalau nggak salah konversinya itu setiap 9 video yang dibuat itu dapat 1 poin. Bukan satu ya. Sebenarnya video 1 poin. 9 video 1 poin. Jadi, tapi maksimum itu 2 poin. Jadi 18 video. 18 video. 18. Yang berhubungan sama riset gitu. Tapi nggak harus kayak video yang gimana kok. Jadi kayak kita vlogging, cerita riset itu juga nggak masalah. Apa tahun depan saya ikutan yang ini aja. Boleh dong. Tapi ya Bapak Ibu ya ada tapinya. Ini nggak bisa ditukar sama Scopus. Jadi kalau misalnya belum ada Scopus, buat skor 5 skor 6 ya tetap harus cari Scopus publication. Iya. Oh, Ini buat poinnya aja, poinnya. Kalau kalau misalnya lupa ikut conference ini tapi kurang 1 poin lagi, mungkin bisa bikin 9 konten. Ya, kira-kira kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Dan dari RTT stand sesi seperti ini kita juga selalu menawarkan kayak kalau mau konsultasi soal psycho
Ya, kalau kita mau bikin workshop kita juga ada selalu sosialisasi. Dan buat Bapak Ibu yang masih ada KPI-nya di Saikom, nggak apa-apa, masih ada waktu, ya masih bisa dibuat. Dan jangan lupa tanggal 24 ini, mungkin Bu Tari belum tahu ya, tanggal 24 ini sebenarnya adalah hari Saikom Sebinus Raya, tanggal 24 Desember. Oh, Jadi setiap hari Saikom ini kita akan memilih konten-konten yang keren-keren gitu ya, selama 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir tuh dari mana aja, nanti kita akan repost. Kayaknya konten Beltek sama Foodtech banyak ya tahun ini ya. Bocorannya seperti itu. Jadi kita akan melakukan hari Sakom bareng. Nanti kita akan belajar tipsnya seperti apa, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari konten-konten keren tersebut. Paling kalau misalnya belum ada lagi yang ingin berdiskusi atau bertanya ya di sesi ini, mungkin saya ingin persilakan Bu Tari untuk sampaikan 1-2 patah kata gitu untuk menginspirasi Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Gimana sih cara memulai, how do you take the first step, dan ya how to begin aja gitu biar pada mulai gitu biar kayak Bu Tari dan tim Biotek gitu. ya mungkin sebelum sebelum saya, aduh, kayak enak juga Pak ya, karena saya bukan ahlinya Ya sebenarnya. nggak apa-apa, maksudnya sharing aja. Oke, tapi ya intinya mungkin sebelum saya mulai kasih gimana sih caranya, saya harus terima kasih dulu karena saya punya tim yang solid gitu ya di jurusan, dari teman-teman STM maupun teman-teman dosen yang sangat solid, bahkan mahasiswa juga yang banyak bantu kita untuk bikin konten. Tapi pada dasarnya sih gini Bapak Ibu, pertama memang kita tuh harus mencoba, entah motivasinya itu karena terpaksa, karena tadi sebenarnya sebelum mulai acara ini saya bilang ke Mbak Tommy, mulai gimana Bu? Ya, karena terpaksa Terpaksa. gitu. Ya entah karena itu terpaksa atau memang karena Bapak Ibu mau misalnya tadi ya saya ya pasti pertama mulai terpaksa sih. Entah karena terpaksa atau entah karena punya motivasi lain, tapi pada dasarnya adalah mulai dulu. Jadi mindset kita jangan selalu bilang bahwa nggak bisa nih atau bikin konten itu susah gitu ya. Tapi adalah kita coba dulu sedikit-sedikit. Mungkin startnya dari Canva, kemudian setelah itu kita start dari bikin konten yang memang, oh saya punya artikel, akhirnya saya bikin jadi artikel populer gitu ya. Kemudian coba aja diposting, dilihat kurang lebih gimana sih reactionnya dari orang-orang sekitar kita, kayak gitu. Nanti setelah itu pasti ya, kalau misalnya kita udah, kalau bikin satu konten sendiri sih nggak berasa Pak. Akan berasa tuh kalau udah 10 konten ke atas. Jadi Wow, 10 dulu ada milestone. iya, Pak. Pokoknya dicobain aja terus setiap hari, biasa setiap hari ya. Pokoknya dicobain terus aja bikin konten. Jangan mindsetnya jangan susah, tapi mindsetnya adalah saya mau sharing. Gitu. Saya mau sharing, saya mau educate teman-teman. Saya mau cerita nih apa yang udah saya buat gitu ya. Kerja keras saya. Jadi nggak selesai cuma di, oh suaranya nggak terdengar, oh ya maaf Pak. Jadi ya tadi ya dimulai aja dulu entah karena motivasinya apapun, karena terpaksa atau misalnya karena memang ada kebutuhan ya, kita coba start dari bikin konten yang Bapak Ibu nilai paling mudah. Jadi nggak usah harus selalu bilang bahwa oh bikin video gitu, karena bikin video itu lumayan susah sih Pak. Saya harus akui itu ya. Bisa dari bikin posting atau bisa bikin juga kalau mau bikin video bikin aja yang raw dulu, yang benar-benar Ya. di, yang benar-benar lagi di kelas terus habis itu di video. Vlogging aja ya gitu, Iya, jalanin aja. bikin yang raw dulu. Kemudian kalau misalnya nggak yakin sama bahasanya, coba dikirim ke keluarga, coba dikirim ke teman-teman yang deket, minta masukannya. Setelah itu kalau enggak ya udah nekat aja posting. Nanti Jangan deh, minder ya, nekat nggak ya, usah jangan malu-malu nekat ya. aja. Kemudian nanti makin lama sudah terbiasa, sudah tahu formulanya, pasti nanti akan terbentuk sendiri sih. Dan yang terakhir adalah dijaga konsistensinya. Wah, very inspiring. Tepuk tangan dulu ya, Bapak Ibu. Baiklah, thank you so much for sharing, Bu Tari, perjalanannya dari awal sampai sekarang dalam membuat saya konten ya. Really appreciate it. Semoga nanti kalau nggak sibuk gitu ya, habis liburan mungkin bisa lagi kita sharing-sharing baik dalam kesempatan seperti ini maupun dalam kesempatan seperti sosialisasi atau diskusi dengan Bapak Ibu atau teman-teman yang lain. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu kali ya. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom bisa open cam. Open cam, kita foto bareng Bapak Ibu. Bareng narasumber kita hari ini. Di foto dari sini ya. Terima kasih Iya. Bapak Ibu udah hadir.
Ya, Salam thank you. kenal juga Bapak Ibu. Ini udah saya belum pernah kenal. Iya, ini saya nggak kebaca nih, harus ganti kacamata kayak gini. Oh, halo Bu Dita, halo Bu Ismi, yang belum saya sapa tadi. Ya, Bapak Ibu yang lain, Bisa nggak deh? ditunggu untuk membuka kameranya kalau kalau berkenan, dan kita foto bareng. Bapak Ibu maaf, Nah. saya sebenarnya kopi tipe Bu. Tanya dengan Nggak apa, kita nggak disponsor, jadi udah ditutup itu ya berarti. Oke, kayaknya sudah buka ya, yang bisa buka kameranya. Oke. Oke, kita tunggu dari tim panitia untuk screenshot. dihitung aja. Iya. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. 3, 2, 1, senyum. Ya, sekali lagi mungkin ya. Gaya bebas. 3, 2, 1. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Thank you so much. Thank you lagi kepada Bu Tari.